Oke, untuk sesi kedua, untuk pemateri kedua, tadi kita sudah membahas terkait dengan komunikasi publikasi, kemudian ini ada materi yang masih sama, bersinggungan juga dengan materi yang diberikan oleh Pak Egi, yaitu terkait dengan pengembangan jejaring untuk pendukungan kenduri. Nah, untuk materi kedua ini akan dipaparkan oleh salah satu anggota tim panel ahli Indonesia yang merupakan salah satu orang yang sangat mahir di bidangnya, yaitu Ibu Pawati Utami atau biasa lebih akrab kita sapa sebutan Bu Fafa seperti itu. Oke, untuk Bu Fafa bisa menceritakan profil singkatnya. Ya, ini dia Bu Fafa. Saya ceritakan Bu profil singkat Ibu. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Rahayu. Berbahagia sekali siang hari ini saya bisa bertemu dengan teman-teman dari Provinsi Jambi, berasal dari 11 kabupaten diantaranya ya. Mohon izin perkenalkan saya Fafa Utami, keseharian saya mengajar di Institut Seni Indonesia Surakarta, home base saya di etnomusikologi, tapi mengajar Fakultas Seni Pertunjukan semua, dan pada dasarnya saya mantan penari. Sampai saat ini masih menari, tetapi pada event-event terbatas. Nah, 5 tahun ini saya bergabung mengiring program besar yang dicanangkan oleh Dijenbud yang disebut Platform Indonesiana, dan tahun ini juga kami dilibatkan menjadi bagian dari Pekan Kebudayaan Daerah, sehingga pengalaman 5 tahun kita mengiring berbagai festival di berbagai daerah dengan berbagai tema, dengan berbagai problem, dengan tentunya berbagai banyak capaian-capaian, ini yang akan kita sharing kepada teman-teman di Provinsi Jambi menuju kenduri Swarna Bumi, kira-kira seperti itu. Itu Mas, singkat. Nanti ya, langsung ya. Oke, makasih Bu Fafa atas perkenalan dirinya. Jadi tanpa berlama-lama, karena memang juga waktu sudah ini, kita langsung saja dengarkan pemaparan dari Bu Fafa terkait materinya. Untuk itu, Mbak Fafa, saya kembalikan lagi ke Bapak. Bantu share ya? Iya, sudah Mbak. Ya, ya, terima kasih. Kita hari ini sudah hari ketiga, artinya saya tidak akan mengulang segala sesuatu yang disampaikan oleh Bang Dede, oleh Kak Heru, apalagi oleh Mas Egi, oleh Mbak Anti dan sebagainya, karena saya pikir pagi tadi juga masih diingatkan, di-remind begitu sebetulnya apa sih goal kita gitu, apa sih tujuan kita bersama untuk membuat komitmen kita untuk menyelenggarakan Swarna Bumi Festival ini, Kenduri Swarna Bumi ini. Jadi itu dulu, diletak dasarnya itu dulu, sehingga pijakan bersama ini kita sepakati semua, karena ini luar biasa, akan menjadi satu pekerjaan besar, dan pekerjaan besar itu tidak akan bisa terwujud kalau kita memang tidak berjabat tangan, bergandengan erat untuk bersama-sama bergotong royong mewujudkannya. Karena ini 11 kabupaten yang akan terlibat, dan saya pikir bukan pekerjaan yang ringan gitu. Butuh apa yang disebut tadi komunikasi, butuh koordinasi yang setiap saat, bahkan nanti bisa dibayangkan ketika sudah H-7, H-3, apalagi H-1 itu sudah per detik, per menit koordinasi yang harus dilakukan. Nah, ini menjadi gambaran dulu bagaimana Bapak Ibu nanti
tentunya yang hadir menjadi bagian dari workshop 4 hari ke depan ini adalah harapan kami akan menjadi bagian dari peristiwa itu, akan menjadi bagian dari bukan hanya panitia. Kalau panitia itu berkesan kita hanya teknis dan hanya ada saat di lapangan, tetapi kita memang menjadi bagian dari program besar itu dan merasa berkewajiban untuk memberikan hal yang terbaik terkait Kenduri Suara Bumi. Oke, Mas. Slide 1 mungkin hanya sekilas. Kemarin sudah di sounding oleh Ibu Ade bagaimana platform Indonesia hadir, sekalipun kita butuh waktu rentang yang cukup lama, lebih dari 30 sekian tahun untuk kita kemudian happy, kita kemudian bisa menikmati bagian dari undang-undang pemajuan kebudayaan yang menjadi bagian dari keseharian kita, yang menjadi bagian dari fokus keseriusan kita untuk persoalan kebudayaan. Jadi next, Mas. Nah, ini juga sudah disinggung oleh Bu Ade, ada 4 pilar kemajuan kebudayaan dan menjadi dasar-dasar menuju suara bumi semua harus dikembalikan pada konsep-konsep dasar ini, sehingga nanti benar-benar apa yang disebut perhelatan besar itu tidak sekedar hingar-bingar, tidak sekedar pemanggungan, tidak sekedar pekerjaan di atas panggung, tetapi semua yang akan kita persiapkan, duduk bersama, mengkonsep bersama, kemudian membuat struktur kerja bersama dan melaksanakan bersama hingga nanti evaluasi bersama itu berdasarkan ini pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan ketutup, Mas. 1. Nah, next, Mas, layar berikutnya. Nah, semua yang kita siapkan ini adalah menjadi bagian dari strategi kebudayaan. Untuk itu sudah tidak zamannya lagi kita mengadakan satu perhelatan terkait dengan peristiwa seni budaya yang konteksnya sangat besar itu, tidak ada target, tidak ada goal yang tidak kita capai. Jadi semua merupakan sebuah gerakan, semua merupakan sebuah strategi, semua harus berdampak. Mas Eki sudah singgung tadi. Jadi apa yang akan kita persiapkan bersama ini harus menjadi sebuah strategi. Jadi untuk itu ya langsung ke 5 pilar tadi yang menjadi 5 pilar platform Indonesiana adalah dikecilkan bisa, Mas. Saya malah nggak bisa baca ini. Sedikit dikecilkan. Ya, sebentar ya. Ya. Ya, jadi kita semua harus berorientasi bahwa platform Indonesiana yang mungkin tahun ini bersinergi dengan Pekan Kebudayaan Daerah itu sudah memang menjadi bagian dari strategi kebudayaan dan menjadi bagian dari program Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Untuk itu lahirlah apa yang disebut platform Indonesiana. Nah, kemudian ada 5 pilar di dalam platform Indonesiana itu yang harus memang tegas menjadi dasar pekerjaan ini, menjadi dasar kita bersama berpijak untuk menyiapkan festival yang akan kita gelar. Yang satu adalah keragaman, pasti sekali. Kalau saya sedikit membaca begitu, ada ulasan misalnya
11 atau 12 kekayaan budaya di Provinsi Jambi yang masuk dalam penyelenggaraan yang memang tidak dapat Anda lihat selain Anda datang ke Provinsi Jambi. Nah, ini menarik sekali untuk kemudian kita mengungkap melalui knowledge management, melalui pengetahuan yang kita kelola. Kemarin Mbak Ade sudah mengingatkan bagaimana itu kita bisa mengemas untuk membumbui menu-menu yang akan kita tawarkan di dalam festival kita. Nah, kemudian partisipatif ini jelas sekali keterlibatan dari teman-teman, komunitas, keterlibatan dari semua lapisan stakeholder, pemangku kepentingan di kebudayaan di daerah ini kita libatkan, bukan hanya sanggar-sanggar, bukan hanya tetua adat, bukan hanya kemudian dinas gitu, dinas sebagai fasilitator, kemudian UPT dari Kemendikbud, ada BPJB, BNPB, kemudian tidak lupa adalah kita semua melibatkan masyarakat, kita melibatkan publik, melibatkan penonton yang memang menjadi bagian dari peristiwa besar nantinya. Kemudian penguatan lokal harus wajib hukumnya, kita semua sudah hafal katam apa yang menjadi kekayaan kita di kabupaten masing-masing. Kalau kita sebut Muara Jambi, kita sudah bisa menceritakan apa saja yang ada di Muara Jambi, kemudian di kabupaten lain seperti apa, di Damasraya seperti di kabupaten lain seperti apa, kekayaannya seperti apa, potensinya seperti apa, itu baik yang terkait dengan ritual, baik yang terkait dengan permainan tradisional, baik yang terkait dengan potensi-potensi sangga dan sebagainya, database tentang itu hukumnya wajib kita miliki. Paling tidak dinas masing-masing punya untuk itu. Artinya memang tidak sekedar data, tetapi benar-benar bahwa apa saja dan siapa saja yang tercantum di dalam data itu memang menunjukkan kehidupan, artinya bukan sekedar nama, karena banyak sekali di daerah kita mendapati tertulis ada sekian ratus sanggar, tapi begitu dicek di lapangan, oh ini sudah nggak hidup, ini sudah tutup, sudah nggak ada dan sebagainya. Nah ini perlu kemudian saya pikir setiap dinas kebudayaan di daerah hukumnya wajib untuk mengupdate data database tentang ekosistem kebudayaan di daerahnya itu per tahun, sehingga partisipatif dari berbagai lintas genre, dari berbagai komunitas itu bisa terdata dan terekam. Kemudian penguatan lokal tadi sama halnya bahwa kita peta-peta itu sudah kita dapatkan apa saja yang menjadi ikon dari setiap kabupaten yang kita punya. Kemudian ada gotong royong, dipastikan ini wajib juga hukumnya bahwa kerja besar ini berdasarkan semangat kegotong royongan. Sekali lagi bukan hanya persoalan anggaran, bahwa pusat membantu, dinas kabupaten dan provinsi juga menganggarkan, tetapi harus didukung nyata, kerja nyata dari berbagai lintas disiplin, dari berbagai lintas instansi, dari berbagai lintas komunitas yang nanti ada gambaran bagaimana sih struktur pekerjaan ini harus tercipta kegotong royongan. Kemudian hal yang tidak kalah penting pada sesi ini adalah ketersinambungan. Nah, itu yang akan kita bahas bagaimana pekerjaan yang terkait dengan ketersinambungan. Kalau kita bahasakan dengan jejaring, kalau kita bahasakan dengan networking, itu harus terjadi pada persoalan kebudayaan. Next, Mas. Ya, lanjut aja. Ya, ini skema kerja platform Indonesiana. Jadi dari pusat kita melalui Kemendikbud negara
ada Dirjenbud, di bawahnya ada Sesdirjen, kita dari Direktorat PTLK yang mengampu pengadaan workshop ini, coaching ini menuju festival. Kemudian di dalam direktorat itu ada Pokja Indonesiana, dan di bawah Pokja Indonesiana kita melibatkan tim ahli Indonesiana sebagai narasumber yang akan mengiring, yang akan menjadi sharing partner, yang akan menjadi teman diskusi menuju persiapan-persiapan ke depan. Dan kemudian kita juga ada unit pelaksana teknis dari Dirjenbud, yaitu ada museum, ada BPCB, dan ada BNPB. Nah, kemudian semua ini bergabung di dalam menuju dan menyiapkan platform Indonesiana. Dan kalau kita sebut Provinsi Jambi, kita punya 11 kabupaten, tentu juga akan 11 dinas kebudayaan yang akan terlibat. Bagaimana dengan komunitas tiap kabupatennya, seniman, tadi saya sebut ketua adat, sesepuh, dan maestro, pakar, dan sebagainya. Dan tentu saja kita melibatkan pihak-pihak swasta, ada CSR, ada BUMN, ada perusahaan-perusahaan lain yang mungkin akan mensupport dari penyelenggaraan Warna Bumi, Kenduri Warna Bumi ke depan. Next, Mas. Ini tidak perlu, nanti bisa kita sharing bersama. Ini sudah disinggung Bu Ade pada hari pertama. Next. Nah, ini tadi kita sebutkan bagaimana kemudian PKD atau Platform Indonesiana ini memang bersinergi, bergotong royong, kita sama-sama bahu-membahu untuk mewujudkan Platform Indonesiana atau PKD ke depan. Dalam konteks ini adalah Kenduri Warna Bumi. Next. Ya, ini saja. Nah, ini kemudian terkait dengan persiapan yang kita rancang bersama. Tentu saja saya membayangkan ini sudah sangat rigid dikerjakan di Jambi, sudah banyak pertemuan-pertemuan antar kabupaten, atau justru ini terorganisasi melalui provinsi, dan sudah ditentukan keterlibatan teman-teman dari komunitas yang akan menjadi koordinator setiap kabupaten. Kemudian juga menu acara yang akan diselenggarakan, juga terkait dengan SDM yang akan dilibatkan untuk mengawal kerja ini. Karena ini menjadi penting, karena tadi saya sampaikan di awal bahwa kami berharap semua yang hadir pada 4 kali sesi workshop daring ini akan menjadi bagian dari pekerjaan besar. Karena apa? Karena seperti yang disampaikan oleh tim ahli yang lain yang memberikan materi, bahwasanya ini tidak bisa kemudian kerja ini menjadi sebuah pekerjaan yang tidak kontinu, tidak dikawal betul gitu. Bagaimana hal layaknya sebuah komunikasi, pentingnya seperti kita menganggap kadang-kadang membuat poster, membuat publikasi itu sepertinya sudah ada yang mengerjakan begitu, orang desainnya. Tetapi siapa yang kemudian mengunggah, siapa yang akan menarasikan, siapa yang kemudian akan men-share semua ke dalam akun-akun yang followernya sudah ribuan misalnya. Nah, ini tidak bisa kemudian dikerjakan sambil lalu. Ini harus memang memilih orang-orang yang tepat, yang duduk sesuai dengan pekerjaannya, sehingga siapa yang nanti akan terhubung, mengorganisir, memanage semua, mengkonsolidasi semua tentang urutan acara misalnya. Ini 11 kabupaten. Beda kalau pekerjaannya kita hanya berada di 1 kabupaten. Bisa dibayangkan mengkoordinasi keterlibatan dari
11 kabupaten ini ya. Saya juga belum ngerti apakah kemudian ini akan rata semua bisa tampil dari berbagai kabupaten itu, atau memang sudah ada kurasi, ada kurator yang kemudian sudah memilih begitu berbagai gelaran dan isian acaranya, dan siapa nanti yang akan bertanggung jawab untuk semua hajatan ini, gitu. Nah, sebelumnya tadi Mas, jangan digeser dulu. Ya, nah kemudian tentunya Lokakarya workshop ini yang nanti mungkin ada coaching klinik yang kita memang hadir betul di Jambi untuk membuat sesi simulasi betul, kemudian kita bisa berdiskusi betul, kita bisa membuat lebih, karena bagaimanapun kalau daring itu terbatas, kita tidak bisa kemudian ngobrol santai setelah ini untuk mendiskusikan lebih rigid gitu, persoalan misalnya lini masa, persoalan menu, persoalan konsep, persoalan macam-macam, sehingga memang ada agenda yang nanti kita akan memberikan workshop yang sifatnya luring, benar-benar teman-teman sudah dihadapkan pada pekerjaan yang akan kita gelar nanti. Ya Mas. Nah, ini tadi disinggung oleh Mas Egi, bagaimana kemudian hajatan besar Kenduri Suwana Bumi ini menjadi multiplier effect dari penyelenggaraan festival seni, dan harus mampu menimbulkan multiplier effect. Apa saja kira-kira? Jadi festival besar ini biar tidak menjadi hajatan yang fokus pada persoalan pentasnya, pada persoalan pemanggungannya, ini memang harus disadari oleh semua lintas dari seluruh pendukung ya, bahwa festival ini adalah sebuah investasi kota. Kalau tadi kita sebut kenapa kita harus mempublikasikan festival Kenduri Suara Bumi ini ke banyak publik untuk bisa datang ke kota Muaro Jambi, ke kota Jambi misalnya. Karena festival ada sebuah investasi kota. Kalau sebuah kota mampu menyelenggarakan festival kebudayaan, seni budaya, kota itu adalah kota yang nyaman, kota yang layak untuk dikunjungi, kota yang aman untuk didatangi, dan menjadi sebuah kota yang layak untuk diapresiasi. Sehingga ketika orang luar kota Jambi datang ke Jambi, ini sudah memberikan banyak dampak. Bagaimana hotel di Jambi laku, bagaimana taksi Grab, craft kuliner, dan hingga berdampak pada usaha-usaha mikro, kecil, menengah, dan pelaku bisnis seluruhnya di Provinsi Jambi ini kemudian bisa menjadi dampak dari multiplier effect, sehingga ternyata hajatan festival seni budaya itu berdampak pada misalnya pendapatan ekonomi daerah. Nah, ini yang sering memang kita tidak berpikir sampai panjang ke situ, karena kita kadang-kadang hanya fokus menyiapkan gelarannya saja gitu. Nah, ini memang saatnya kita mengiring daerah-daerah yang notabene mempunyai festival-festival yang sangat keren, itu sudah harus didorong untuk membuat dan menggerakkan dampak-dampak apa yang dikerjakan melalui festival. Lanjut, Mas. Nah, kembali kepada goal, kemudian planning, kemudian ide, strategi, marketing yang seperti apa, gagasan-gagasan seinovasi apa yang kemudian ditawarkan di Kenduri Suwana Bumi ini. Ini yang kemudian nanti akan bisa dikelola di dalam
pengetahuan salah satu gunanya adalah untuk mempublish semua yang terkait dengan menu apa saja yang ada di Kenduri itu. Next. Nah, saya cerita sedikit mencontohkan apa yang terjadi di Kabupaten Temanggung dan Wonosobo, dua kabupaten yang bersinergi, yang mereka membuat sebuah festival yang bernama Festival Sindoro Sumbing. Sindoro Sumbing itu adalah sebuah nama untuk sebuah gunung di Kabupaten Sindoro dan di Kabupaten Temanggung dan di Kabupaten Wonosobo. Dua gunung itu berdampingan di dua kabupaten. Nah, karena potensinya daerah highland, sehingga kopi di Wonosobo maupun Temanggung ini produksinya sangat melimpah. Kemudian dalam peristiwa Festival Sindoro Sumbing, teman-teman komunitas menghadirkan satu acara ngobrol di papringan. Nah, ngobrol ini ngopi di papringan. Nah, ngopi ini kemudian bisa menghadirkan pihak-pihak dari Kemendes, Kemenpar, Kementerian Pariwisata dan Kemendikbud, dan juga penanam modal yang kemudian bertemu langsung dengan para petani kopi, roasting kopi, pengusaha, pemilik kafe-kafe yang ada di Temanggung, juga pemasok. Nah, yang kemudian berdampak bahwa ternyata melalui festival para pihak-pihak ketiga ini kemudian memberikan menanam modalnya, berinvestasi kepada kopi di Temanggung maupun Wonosobo. Nah, ini yang awalnya mungkin kita tidak pernah terpetakan bahwa melalui festival seni kita bisa berdampak sampai kepada membuat orang-orang terketuk hati untuk menanamkan modal pada usaha kopi di Temanggung dan Wonosobo. Next. Nah, ini gambaran festival yang terjadi di desa, di pegunungan. Yes. Nah, lanjut, Mas. Nah, karena temanya adalah pelestarian alam, perlindungan alam yang juga dirunut dari persoalan sejarah, sehingga dampak-dampak yang dicapai oleh Festival Sindoro Sumbing adalah wacana tentang perlindungan alam tercapai, mengurangi penggalian liar di galian C, kemudian menemukan pengetahuan sejarah terkait dengan ritus dan situs sejarah Manusuksima, dan masyarakat berdaya serta ekonomi meningkat. Kas desa meningkat melalui parkir, homestay, kuliner yang terjual, craft, dan sebagainya. Kemudian sebagai festival percontohan, ini apa yang dicapai oleh Kabupaten Temanggung bisa dibilang sebagai best practice dan bisa dicontohkan di kabupaten-kabupaten lain. Kemudian sebagai sinergi antar dinas dan komunitas seniman terjadi dengan sangat baik. Jadi hubungan yang baik antar komunitas dengan dinas ini menjadi modal utama bagaimana penyelenggaraan sebuah festival akan berjalan dengan sukses. Kemudian, nah ini gambaran ngobrol kopi itu di bawah pohon bambu, dan tidak selalu peristiwa itu memang harus dihadiri oleh ribuan gitu. Jadi ini sangat intens, kebetulan juga tempatnya sangat artistik sehingga secara narasi kita bisa menarasikan banyak hal. Tentunya nanti di Provinsi Jambi juga akan banyak daerah-daerah yang bisa dipilih, kemudian menjadi latar, menjadi setting, menjadi tempat penyelenggaraan peristiwa ini. Next, Mas. Nah, kemudian yang mesti Bapak, Ibu, Mas, Mbak awali adalah satu hal yang sangat realitas. Apakah dari 45 yang hadir pada hari ini sudah
berjejaring. Sudah saling sapa, sudah saling kenal, sudah punya kontak WA, sudah ada dalam satu grup WA. Ini pertanyaan dasar. Dan ini modal kita berjejaring. Kalau belum, ya harus disegerakan. Artinya ini modal awal bagaimana kita bisa berkoordinasi, kita bisa berkomunikasi, kita bisa kemudian berdiskusi apa saja dan kemudian membangun jaringan. Kalau di ini ya yang di bawahnya Mas, di bawah satu slide di atasnya. Nah, ada Kabupaten Batanghari, ada Kabupaten Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Selorangun, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo, Kota Jambi sendiri, dan Sungai Penuh. Ini sudah berjejaring komunitasnya, itu akan sangat mudah kemudian kita semua mencapai target-target yang tadi disebutkan atau kemarin yang sudah banyak disinggung oleh tim ahli. Balik ke slide di atasnya. Nah, kalau belum, ini harus diupayakan. Artinya memang kita akan mulai berjejaring itu dari 11 kabupaten ini. Dari banyaknya sanggar, dari kemudian kita mulai dari jaringan kota ya. Misalnya kota Jambi, kita bisa mengembangkan jejaring festival ini ke siapa. Tadi kita sebut ada sanggar, ada komunitas, ada pendidikan. Jangan kita lupakan ada murid-murid yang akan kita bisa libatkan. Ada kemudian mahasiswa, ada universitas, ada lembaga-lembaga. Nah ini semua kita list, kemudian kita mulai jaringan ini kita lebarkan bahwasanya kegiatan seni budaya harus didukung oleh lintas disiplin. Siapakah tokoh pemerhati sungai di Provinsi Jambi? Siapakah tokoh arsitektur yang konsen terhadap konservasi bangunan heritage misalnya. Siapakah antropolog yang ada? Siapakah sosiolog? Siapakah sejarawan yang bisa bicara banyak hal tentang? Nah, kita lebarkan mulai dari kota. Jaringan kota itu sendiri seperti apa? Kemudian kita masuk ke wilayah persoalan yang sedikit bergeser dari pemerhati budaya, dari seniman, dari komunitas, dari macam-macam yang orientasinya adalah budaya, kita sedikit bergeser ke jaringan kota yang memiliki sumber daya. Bagaimana kemudian kita punya data perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Jambi. Bagaimana kita punya data dan mengenal data dan kemudian serawung data yang kemudian kita menjadi tahu itu dari banyak hal. Nah, kemudian misalnya kita juga menekankan betul bahwasanya kerja kebudayaan itu yang kerja bukan hanya dinas kebudayaan, tetapi ada dinas perhubungan yang akan mengatur jalan, membuat pengalian arus, menutup ruas jalan utama misalnya, yang mengatur keamanan, ada dinas kesehatan, ada dinas kesehatan yang akan memberikan supporting misalnya sekian ambulan untuk standby pada saat penyelenggaraan festival. Kemudian ada dinas olahraga yang mungkin juga akan ada supporting berupa marching band, berupa atraksi olahraga apa. Ini banyak sekali yang jaringan ini kita bisa mulai dari kota.
yang memang selama ini kadang-kadang masih sendiri-sendiri. Di kota Solo pun seperti itu. Masih terkotak-kotak bagaimana Dinas Kebudayaan punya kerja, tapi Dinas Pariwisata juga nggak cawe-cawe. Nah, ini sudah saatnya semua bisa disinergikan, bahwa program-program yang bisa saling mendukung ini memang harus disupport oleh berbagai OPD. Kemudian jaringan seniman, tadi sudah saya singgung ya. Kadang-kadang kita masih berorientasi pada jaringan yang di lingkaran-lingkaran itu saja misalnya. Oh, ternyata ada sastrawan, ternyata ada penulis hebat yang rajin mengunggah di blognya. Kita nggak pernah tahu, ternyata di Jambi sangat ada orang-orang yang produktif seperti itu misalnya. Nah, ini bisa kemudian kita bersama-sama untuk bersinergi betul. Kemudian kita kembangkan lagi dari jaringan provinsi. Kalau sudah dari kota, provinsi, kemudian jaringan festival Nusantara. Di luar pulau itu ada apa saja sih? Ada festival apa saja? Kalau Bapak Ibu di Jambi banyak misalnya komposer muda, koreografer muda, banyak sekali jaringan-jaringan komposer muda, koreografer muda. Belum kita punya penggiat budaya, belum kita punya misalnya Genpi, jaringan generasi pariwisata muda itu ya dari Kemenpar misalnya. Nah itu banyak sekali yang bisa kita kemudian rengkuh untuk sama-sama kita melebarkan jejaring. Baru kemudian jaringan festival dunia itu juga luar biasa sekali. Bagaimana kemudian kita bisa menawarkan bahwa di Muaro Jambi itu ada festival-festival di slide 2 bawah, Mas. Yang ada gambar foto. Ya, misalnya orang di luar pulau tidak mengerti tari Niti Mahliga. Ternyata sangat luar biasa. Ini terkait dengan persoalan magis, ini terkait dengan persoalan hal-hal yang di luar nalar begitu ya. Nah ini bisa kemudian menjadi satu pancingan menu yang sangat luar biasa misalnya. Saya melihat ada Ranggu, ada Krino, itu seperti teater rakyat yang juga luar biasa sekali. Bagaimana ini bisa ditawarkan dan bisa dinarasikan dari kehebatan-kehebatan dari potensi yang ada di Provinsi Jambi misalnya. Kalau tadi saya singgung, ada sekian festival besar yang hanya Anda bisa nikmati kalau Anda datang ke Provinsi Jambi. Apapun ada model baru kan kita banyak. Ya. Jaga. Ada festival Batanghari. Apa sih yang menjadi spesial dari festival Batanghari itu? Apa yang menjadikan orang harus datang? Apa yang menjadikan orang tertarik? Apa yang menjadikan orang penasaran? Gitu. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita tuliskan. Gitu. Festival Muaro Jambi di situs yang notabene sekarang lagi sangat disupport dan lagi banyak diangkat. Nah, ini momen yang sangat tepat sekali untuk orang bisa membuat magnet orang dari festival dari Kenduri Suara Bumi ini bisa menjadi magnet orang untuk datang ke Provinsi Jambi. Kemudian ada Tapa Malinggang. Apa ini Tapa Malinggang? Saya pikir ini satu ritual gitu yang terkait dengan tapa. Kalau tapa di Jawa itu bersemedi. Ternyata ini nama ikan gitu. Nama ikan yang menjadi satu ciri khas yang kemudian menjadi nama sebuah festival. Ini menarik sekali. Kemudian ikan seperti apa hingga mendapatkan sebuah penghargaan menjadi nama sebuah festival gitu. Apa cerita di balik Tapa Malinggang? Kemudian ada Karnaval Duo Angso, ada Festival Kerinci yang tidak kalah keren. Nah,
ini potensi yang menurut saya sangat kaya dan sangat luar biasa, dan ke depan benar-benar menjadi sebuah kenduri, bukan hanya dinikmati Provinsi Jambi, tapi kenduri Swarna Bumi ini memang kenduri dunia begitu ya. Orang bisa saja datang dari mana-mana untuk bisa menjadi bagian dari kenduri Swarna Bumi. Nah, kira-kira pemicu diskusi pada siang hari ini itu silakan nanti kita bisa sama-sama berdiskusi dan bertanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Utami atas materi yang sangat menarik. Di sini bisa kita lihat bahwa dua materi pada hari ini terkait komunikasi, kemudian juga publikasi serta pengembangan jaringan merupakan dua hal yang sangat terkait ya. Di mana kenduri Festival Swarna Bumi ini tidak hanya membahas terkait penguatan internal kebudayaan di Jambi seperti pelestarian atau budaya, tapi juga bisa dijadikan momentum untuk meningkatkan multiplier efek, terutama tadi Pak Bapak sempat menyinggung di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, selanjutnya untuk menambah semangat diskusi kita pada siang kali ini, saya akan membuka satu termin pertanyaan terlebih dahulu, di mana akan ada dua penanya. Untuk itu bisa langsung kepada para audiens untuk melakukan raise hand. Di sini sudah terdapat satu peserta audiens, yaitu Pak Aswandi dari Teluk Kuali, Kabupaten Tebo, yang akan hendak bertanya kepada tim panelis kita hari ini. Silakan untuk Pak Aswandi, dipersilakan untuk bertanya, Pak. Oke, terima kasih Bapak Pardan sebagai host. Mungkin saya lebih mau menanya ke ke Ibu Bapak Utami ya. Soal tadi ada menyinggung sinergi antara komunitas dan pemerintah daerah. Jadi mungkin ada contoh konkretnya dari daerah lain yang sudah ada yang sukses dalam pemajuan kebudayaan dan juga maupun mengadakan event-event seperti yang akan datang. Mungkin itu, Pak. Oke, terima kasih. Ya, ada lagi Pak Aswandi pertanyaan? Oke, itu aja dulu, Pak. Oke, ya, terima kasih Pak Aswandi. Untuk penanya kedua, sebelum dijawab kita tampung dulu pertanyaannya. Setelah itu baru bisa dijawab oleh kedua tim panel ahli kita pada siang kali ini. Kemudian berikutnya ada Bapak Hidayat Syah dari Kabupaten Batanghari. Silakan Pak. Ya, terima kasih ya Pak. Suara saya bagus ya Mas ya? Ya, terdengar Pak. Oh ya, terima kasih. Untuk Pak Egy Yunaidi khususnya, kita tahu bahwasanya pertemuan kita ini untuk membahas event ya Pak ya. Pertanyaan saya tuh artinya mengundang orang untuk datang ke sebuah tempat pada tanggal tertentu dengan tujuan tertentu. Kapan sih sebenarnya waktu yang paling ideal untuk kita mulai meluncurkan kampanye-kampanye pra-event? Apakah 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan sebelumnya? Kemudian frekuensi masyarakat melihat kampanye kita untuk dapat positioning yang tepat dan tajam gitu Pak. Terima kasih. Iya, oke. Terima kasih kepada dua penanya, yaitu Pak Aswandi dan Pak Hidayat. Mungkin langsung bisa dijawab oleh tim panel ahli kita siang ini. Untuk pertanyaan Pak Aswandi tadi terkait sinergi komunitas dengan pemerintah daerah. Ini ditujukan kepada Bapak Utami. Apakah ada contoh konkret Pemda yang telah sukses menyelenggarakan festival dengan basis sinergi yang kuat antara komunitas dengan Pemdanya? Silakan Bapak Utami mungkin bisa menjawab. Terima kasih, Pak Angge. Banyak ya, banyak terjadi di beberapa tempat yang selama 5 tahun ini kita mengiring terwujud sinergitas dinas, pemerintah, dan komunitas itu ternyata sangat bisa duduk bareng
hubungannya sangat mesra dan bisa kemudian mewujudkan satu pekerjaan besar yang kita sebut sebagai sebuah festival seni budaya. Salah satunya adalah tadi saya sebut Kabupaten Temanggung, kemudian ada Kabupaten Belitung Timur, kemudian Kabupaten Bajawa dengan Festival Inirie, Belitung Timur dengan Festival Jalur Rempah, kemudian Temanggung tadi dengan Festival Sindoro Sumbing, kemudian ada Majene, ya Mas Egi, mungkin nanti Mas Egi juga bisa memberikan satu contoh-contoh dan penilaian-penilaian bagaimana apa saja gitu bentuk sinergitasnya. Yang pertama adalah memang mereka sudah mengawali duduk bersama itu dari mengkonsep gagasan dari festival itu mau dikerjakan. Jadi bukan melibatkan komunitas ketika pelaksanaannya saja, tetapi komunitas ini dihadirkan untuk sama-sama mendiskusikan apa sih objek kemajuan kebudayaannya di daerah. Kemudian bagaimana sih atau apa ya sebaiknya kita merancang sebuah festival itu seperti apa. Diskusi-diskusi yang sangat intens itu sudah terjadi dan ini menjadikan keterlibatan komunitas ini menjadi tidak berjarak, tetapi juga dinas ini sangat memayungi dan memberi keleluasaan yang lebih kepada teman-teman seniman untuk menggagas festival-festivalnya. Juga kemudian selain diskusi-diskusi untuk merancang konsep besar dari festival di daerah itu, mereka kemudian membuat struktur kepanitiaan yang notabene struktur panitia itu hampir semua bisa dibilang 100% itu dari komunitas. Kemudian dinas memang sifatnya adalah menjadi fasilitator, menjadi payung yang membina, kemudian dalam hal ini kalau di dalam struktur pekerjaan konkretnya adalah sebagai pelindung, sebagai pembina gitu ya bahasanya di dalam formalitas pekerjaannya. Tetapi mulai direktur festival, kemudian state manager, kemudian kurator, tim kreatif, kemudian sampai pada level-level pekerjaan yang bawah itu semua disupport oleh komunitas. Semua yang bekerja adalah komunitas. Nah, mungkin itu contoh-contoh konkret pekerjaan awal, kemudian hubungan yang seperti apa, contoh-contoh yang seperti apa yang kemudian ini bisa disampaikan. Nah, terlebih memang bahkan ketika menyusun anggaran RAB dan sebagainya itu komunitas dilibatkan. Nah, ini keterbukaan seperti ini yang memang kemudian kita mencatat, kita kemudian memberikan evaluasi, kita memberikan penilaian. Ini modal dasar adanya kesuksesan tercapainya dari apa yang kita sebut target-target dari sebuah festival besar tadi. Mas Egi mungkin juga terkait dengan publikasi tadi bisa menambahkan. Oke, terima kasih Mbak Bapak. Bapak moderator, saya langsung sambar kah? Ya, silakan Pak Egi. Tadi juga penanya kedua Pak Hidayat Syah itu menanyakan soal kapan waktu yang tepat untuk memulai promosi atau kampanye terkait pelaksanaan event. Bisa langsung disambung Pak Egi, silakan Pak. Mungkin supaya tidak terputus, saya menyambung dulu ini titah dari Mbak Yu saya, Bapak-bapak, untuk melengkapi contoh-contoh sinergi komunitas dan pemerintah daerah ya di beberapa tempat yang lain. Sebetulnya ada banyak, saya hanya menyebut beberapa saja, misalnya adalah contoh bagaimana pengelolaan sebuah festival namanya Festival Inirie yang diadakan di Bajawa, di Kabupaten Ngada, yang juga didampingi oleh Indonesiana. Nah, pada awalnya memang sebagaimana pola umum pengelolaan festival di banyak daerah, memang penggerak utamanya memang masih didominasi oleh dinas.
Dan itu kita paling sering kita temui juga seperti itu di awalnya. Cuman dalam perjalanannya kita selalu memohon kepada pihak dinas untuk kemudian melepaskan beberapa kewenangan untuk kemudian dipercayakan kepada komunitas. Karena kalau bicara soal tari misalnya, yang paling paham adalah penari. Kalau kita bicara soal, saya contoh ini di Jawa misalnya, wayang gitu ya, ya dalangnya yang paling. Jadi kenapa pengelolaan dan sampai di taraf perencanaan kita tidak melibatkan mereka-mereka yang paling paham soal itu. Gitu ya. Nah, itu terjadi di contoh yang ingin saya sampaikan adalah di Ngada. Di awalnya memang mereka mau mengangkat sebuah ritual namanya ritual Kasau yang mau diselenggarakan di tengah kota di alun-alun kabupaten dengan pertimbangan aksesnya mudah, ya banyak bisa mendatangkan banyak penonton, kemudian juga pengelolaannya itu lebih mudah ya karena dekat begitu ya. Nah, sementara ini adalah ritual. Jadi pertanyaan kita pada kita, ini ritual atau imitasi ritual kan begitu kan? Karena kalau sebagai sebuah ritual Kasau adalah sebuah tradisi pemberkatan rumah katakan gitu. Memang ada rumah yang sedang dibangun di alun-alun, tidak ada juga. Sehingga ketika kita men-challenge mereka gitu ya, kalau memang kita mau mengadakan Kasau, idealnya adalah Kasau memang benar-benar dalam konteks memang ada sebuah rumah yang akan diberkati dan kemudian ini dikelola dan dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Nah, dengan diskusi yang intens akhirnya tercapai kesepakatan itu. Kekhawatiran bahwa masyarakat atau suku tertentu yang dianggap agak susah biasanya, memang selalu ada persepsi bahwa komunitas, apalagi masyarakat adat itu memang kurang paham soal prosedur, soal administrasi. Mungkin iya, tapi ini adalah proses pembelajaran dan kita bisa mengajak mereka untuk belajar bersama. Dan pada akhirnya di Ngada pada waktu itu kita berhasil menjalankan sebuah festival yang mengangkat Kasau, ritual Kasau, dan nyaris sepenuhnya dilaksanakan oleh komunitas. Pemerintah hanya memfasilitasi dan mendampingi. Itu adalah salah satu contoh. Kemudian ada banyak contoh yang lain di Blora. Bagaimana melibatkan komunitas sedulur sikep atau samin yang sangat unik. Mereka itu memiliki cara pandang yang kadang-kadang berkontradiksi dengan masyarakat umum, misalnya. Tapi dengan pelibatan dan kemauan kita untuk merengkuh mereka, mengajak mereka bicara dari awal, akhirnya membuahkan sebuah partisipasi yang justru lebih besar seandainya daripada partisipasi daripada yang treatment yang biasa-biasa saja gitu. Contoh di Samin atau sedulur sikep, ketika kita mengadakan program live in sebagai bagian dari program festival. Jadi mereka akan menerima sekian anak muda yang diseleksi untuk live in, tinggal bersama mereka, mempelajari cara hidup mereka. Mereka tidak mau dibayar. Itu adalah tamu kami kewajiban kami untuk menjamu mereka. Tentu kita tidak ngomong bahwa semuanya harus berakhir dengan tidak mau dibayar semacamnya, tapi itu adalah contoh bagaimana diskusi dan keterlibatan dari awal, dari sejak perencanaan, ketika mereka dilibatkan, itu akan berbuah pada sinergi yang sangat harmonis pada komunitas dan pemerintah. Ada banyak contoh yang lain di Lebak dan misalnya bagaimana, dan kemudian di Temanggung tadi disinggung. Ya, kita sekarang sedang juga mendampingi mereka, dan pada tahun ini bahkan pelaksanaan seluruh aktivitas di festival itu seluruhnya dikelola oleh komunitas yang bersangkutan. Jadi acara yang berkaitan dengan misalnya seni rupa, teman-teman dari seni rupa yang mengelola, merencanakan dan melaksanakan festival itu. Yang berkaitan dengan kemudian penyusunan pengelolaan pengetahuan misalnya, itu dengan ada kelompok katakanlah sejarawan amatir gitu ya, mereka para penggiat sejarah gitu ya,
itu menawarkan diri untuk terlibat dan mengelola beberapa kegiatan. Itu contoh-contoh. Jadi banyak sekali contoh yang bisa kita bawa sebetulnya bagaimana terjadi sinergi yang baik, sangat baik antara komunitas dan pemerintah. Syaratnya cuma satu, bahwa mereka dari awal diajak terlibat sejak di masalah perencanaan, mengidentifikasi masalahnya, sehingga program yang ditawarkan dan dirancang pun akhirnya menjadi bagian dari pemecahan masalah yang sedang mereka hadapi. Itu barangkali kuncinya, Pak Aswandi ya. Baik, saya tugas utama justru adalah menjawab pertanyaan dari Pak Hidayat Syah, kalau tidak salah ya. Oke, kapan waktu yang tepat untuk mulai membuat announcement ya, barangkali ya, atau pengumuman yang bersifat mengundang pada sebuah acara atau sebuah event? Tidak ada jawaban yang pasti tentu saja, tapi kita sekarang kalau dulu paling ada 3 tahapan yang sebetulnya bisa diambil. Pertama adalah semacam mentioning itu ya, jadi mulai memberitahu bahwa besok akan ada sebuah acara. Ada tahapan pertama. Yang kedua adalah reminding. Jadi mengingatkan, itu biasanya dilakukan. Yang pertama dilakukan bisa jauh hari sebelumnya, bisa sebulan sebelumnya, bisa 2 minggu sebelumnya. 2 minggu sebelumnya, saya pikir paling lambat itu sudah harus dilaksanakan. Bisa 2 bulan sebelumnya pun sudah bisa. Kalau kita sudah mempunyai format yang baik, itu kita bisa keluarkan itu. Nah, kemudian reminding itu sifatnya itu paling antara sekitar 2 minggu sampai seminggu sebelum acara. Itu harus kita lakukan. Jadi itu tahap kedua. Kemudian yang tahap inviting yang ketiga itu adalah yang terakhir adalah sehari dan pada waktu pelaksanaan itu diingatkan sekali lagi audiens yang kita masing-masing dengan frekuensi yang mencukupi. Nanti kita bicara soal frekuensi. Oke. Tapi itu adalah periode-periode ketika kita terbiasa berbicara tentang tentang media yang konvensional. Sekarang kita dalam situasi media digital yang begitu mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Di situ lifespan sebuah berita itu sangat pendek. Apa yang viral hari ini, besok orang udah lupa. Bahkan hari ini pagi, sore itu ada muncul sebuah topik lagi, orang bisa lupa, gitu ya. Jadi lifespan dari sebuah news atau sebuah isu itu sangat pendek sifatnya, sehingga akhirnya kita tidak bisa bicara tentang pola yang tadi di awal, sebulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya, terus kemudian diingatkan lagi di seminggu 2 minggu sebelumnya, terus kemudian pada hari menjelang pelaksanaan. Sepertinya kita harus melakukan semacam kalau dulu orang melakukan memposisikan diri sebagai sniper gitu, sekarang kita harus menjadi seorang tentara yang menggunakan senjata otomatis yang bisa memberondong setiap saat audiens kita dengan informasi kita, karena mereka memang dalam posisi diberondong dan siap diberondong. Jadi baik dari sisi waktu maupun frekuensi, dengan sosial media kita harus melakukan itu dengan frekuensi setinggi mungkin. Itu dengan sosial media. Kalau frekuensi dengan di media-media konvensional, dulu itu ada rumus, sebetulnya kalau bicara soal media itu ada hitung-hitungan atau rumus-rumus yang sangat matematis untuk menghitung efektivitas sebuah tayangan sebetulnya. Seberapa efektifkah orang itu dipapar oleh sebuah informasi. Nah, ada semacam hitungan sebetulnya, Kak. Saya tidak mau detail tentang CPRM dan semacamnya, itu sangat detail sekali. Tapi kurang lebih ada batasan ketika pada 3 orang untuk melihat dalam kurun waktu, orang melihat sebuah tayangan selama 3 kali berturut-turut, maksudnya dengan jeda tertentu ya. Hari ini melihat, besok melihat, dan besok lagi melihat, itu
sudah cukup untuk bagi orang tersebut untuk menyimpan dan ingat informasi tersebut. Ya. Kemudian dari 3 sampai 5 sampai 7 kalau tidak salah, 5, 6, 7 itu orang dikuatkan atas informasi tersebut. Orang menjadi semakin ingat. Tapi dari 7 ke 10 ya, dan seterusnya itu bisa dibilang tidak ada gunanya. Jadi kalau sekarang kita sering melihat iklan yang terlalu sering, itu sebenarnya pembuat atau perencana medianya sebetulnya sedang menghambur-hamburkan uang kliennya. Karena sebetulnya orang melihat 7 kali dan melihat 11 kali itu sama impact-nya. Apa yang tertanam di otak itu sama. Tapi duit atau uang atau budget yang dibelanjakan pasti berbeda. Nah, akhirnya berapa frekuensi yang tepat dan semacamnya ini efektif dan efisien itu kita harus bermain-main antara budget yang kita miliki ketika kita menggunakan media berbayar, ya itu kita harus berhati-hati akhirnya, gitu ya. Berapa uang yang kita miliki gitu, supaya kemudian ini memadai tapi tidak berlebihan. Saya pikir 3 kali itu sudah cukup, 5 kali baik, jangan lebih dari itu kalau kita pakai media berbayar. Tapi ini adalah untuk satu orang ya hitungannya ya. Itu ada metode sendiri untuk mengukur bahwa seseorang melihat sebanyak 3 kali. Bukan 3 kali kita menyiarkan. Karena 3 kali menyiarkan katakanlah Mas Imam itu mungkin hanya melihat sekali. Jadi ada hitungan-hitungan tertentu yang bisa kita di analitik sosial media. Kalau kita suatu saat punya kesempatan itu kita bisa mempelajari itu. Seberapa banyak seseorang terpapar oleh informasi kita. Kita melepaskan 10 kali atau 10 frekuensi belum tentu itu semuanya dilihat, itu bisa dihitung sebetulnya. Jadi ini jawabannya memang sangat mungkin makin membingungkan barangkali, tapi yang jelas kalau kita sederhanakan saja, kapan itu kita ambil 3 step announcement itu sebelum, menjelang, dan saat acara. Saat itu maksudnya sehari 2 hari sebelum acara. Dan disebut sebagai sebelumnya itu bisa sebulan, bisa seminggu, kalau seminggu tidak, maaf, bisa sebulan, kemudian seminggu adalah untuk mengingatkannya kembali, dan kemudian sehari 2 hari sebelum acara. Tapi kita juga punya media yang sebetulnya tidak terikat pada waktu, kan? Misalnya poster, billboard, spanduk, dan semacamnya. Itu bisa kita lihat dari orang begitu dipasang sebulan sebelumnya, orang akan ingat terus-menerus. Nah, akan lebih baik sebetulnya ketika kita punya kemampuan untuk kemudian mengganti materinya itu pada sesi tertentu gitu ya. Pada saat mengingatkan itu beritanya mungkin berbeda karena setiap orang lewat di satu titik yang sama dengan paparan gambar yang sama, yang ke ini mungkin mereka udah lupa gitu. Jadi sebetulnya memang jawabannya tidak sederhana, sangat tergantung dengan media yang kita pilih. Ya. Media berbayarkah atau tidakkah? Apakah media itu sifatnya statis seperti media-media outdoor, atau media-media yang memerlukan frekuensi yang sangat cepat seperti halnya sosial media, atau media-media yang lain? Kita bisa banyak diskusi yang lebih panjang, tapi secara garis besar itu kurang lebih bawah. Mudah-mudahan cukup menjawab atau setidaknya membuat kita terbrainstorming ya, semakin otak kita semakin terpicu untuk mulai memikirkan tersebut. Itu sudah cukup saya pikir untuk kemudian kita mengawali diskusi tentang komunikasi. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih atas penjelasannya Pak Egy dan Bapak. Untuk Bapak masih tersambung bersama kami atau tidak ya, Bapak? Bisa Mas, bentar. Oke, ya. Jadi ini masih ada 1 pertanyaan terakhir untuk pertanyaan dengan 2 penanya. Jadi masih bisa bergabung ya Bapak dan Mas Egy ya. Iya. Cuman mohon maaf saya nggak on cam ya. Nggak apa-apa Mbak, aman. Oke. Oke, untuk pertanyaan kedua sudah 2 penanya yang melakukan raise hand, yaitu ada Pak Yodi Putra. Silakan Pak Yodi Putra. Baik, Assalamualaikum Pak Moderator, selamat pagi menjelang siang dan juga buat panel ahli kami. Ya, silakan Pak.
Bapak moderator, saya mau bertanya nih sama para panel ahli tentang bagaimana sih menyampaikan nilai-nilai festival kepada masyarakat dengan baik. Agar mudah loh gitu, agar mudah masyarakat memahami tentang apa yang ingin disampaikan di dalam festival tersebut. Nah, mungkin itu yang saya tanyakan kepada panel ahli kita. Terima kasih Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak Yodi Putra atas pertanyaannya. Mungkin kita tampung dulu ya Mas Egi dan Bapak ya, biar nanti langsung dijawab sekalian di akhir. Dan untuk satu penanya lagi ada Kak Meka dari Kota Sungai Penuh. Silakan Kak. Terima kasih Bapak Moderator, izin bertanya. Gini Pak, untuk yang saya tangkap tadi dalam perhelatan ini adalah yang penting kita ada kolaborasi antara pihak pemerintah kemudian dengan para komunitas. Nah, saya pengen tanya di sini, kalau dalam dua kolaborasi tentu biasanya harus ada pihak penengah atau pihak yang memberikan arahan atau apapun lah yang maksudnya bisa memberikan pandangan lain. Kemudian dalam keadaan seperti ini siapa yang menjadi ataupun menjadi alat pemaksa untuk kita bahwasanya yang urgent itu sekarang ini loh gitu. Kemudian yang harus kita lakukan itu sekarang ini. Maksudnya tim pengarahnya itu dari mana gitu. Untuk seperti dengan pertanyaan sebelumnya bahwasanya untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah dan komunitas. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Pak Meka dari Kota Sungai Penuh. Mungkin langsung bisa dijawab oleh Mas Egi dan Bapak. Untuk pertanyaan pertama tadi terkait menyampaikan nilai-nilai festival agar mudah dipahami oleh masyarakat. Dan yang kedua itu siapa yang kira-kira menjadi penengah ketika terjadi diskusi atau kolaborasi sinergi antara komunitas dari pemerintah daerah terkait penentuan ini mungkin ya apa mana yang jadi prioritas atau belum jadi prioritas. Silakan Pak Egi dan Bapak-Bapak, kami silakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mas Egi, Baik. saya izin duluan saya ya Mas, nanti jenengan melengkapi. Ya, silakan Mbak. Silakan Mbak. Ya, yang pertama pertanyaan justru yang kedua, siapa yang akan kemudian nanti menjadi penengah perantara? Ya pertama ya. Jadi begini Mas, biasanya kita punya satu atau pihak-pihak yang memang bisa menjadi konsolidasi, menjadi sebutannya sebetulnya bukan agen ya, tetapi yang hubungan ke dinas baik, tapi mereka juga diterima di komunitas. Nah, kita memang membutuhkan orang-orang yang seperti ini karena biasanya, mohon maaf, seniman itu idealis, seniman itu kadang-kadang gagasannya juga tidak bisa ditawar-tawar. Ide-idenya terlalu kreatif dan sebagainya. Sementara ini kita bicara langsung contoh konkret ya. Sementara misalnya terkait dengan fasilitas, terkait dengan teknis di lapangan, apalagi soal anggaran itu kita terbatas. Nah, memang dibutuhkan orang-orang untuk bisa bahasa Jawa kita itu ngemong, yang bisa mengakomodir semuanya. Ini yang berhubungan baik, berada baik di antara dinas, tapi dia juga berhubungan baik dengan berbagai komunitas. Nah, ini di daerah-daerah biasanya ada, Mas, Pak. Jadi biasanya kita memang membutuhkan orang-orang ini untuk menjadi di antara dalam konteks penghubung, dalam konteks penyelaras, dalam konteks ini ya bisa bersinergi tadi. Nah, mungkin nanti bisa kemudian teman-teman seniman memetakan siapa ya, bisa jadi justru menjadi bagian dari dinas, tetapi bisa jadi orang ini juga berasal dari komunitas itu. Ini yang memang menjadi perantara
keterhubungan antara dinas dan komunitas, dinas dan masyarakat, dinas dan ini memang adanya orang-orang yang ada di antara ini yang kemudian memang bisa kemudian mengkomunikasikan semua gagasan-gagasan itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana bisa menjadi penekan atau aturan atau kemudian ini bisa disepakati bersama terkait dengan konsep, terkait dengan ini satu-satunya jalan memang kita mendiskusikan bersama terkait dengan apa saja yang kita gedok palu di dalam pembuatan festival ini. Bukan hanya pada persoalan teknis, bukan hanya pada persoalan anggaran, tetapi juga pada persoalan konsep. Bagaimana wacana atau knowledge, pengetahuan itu harus sampai ke warga ini ya dengan kemudian kita mensosialisasikan, kita dengan cara mempublikasikan, kita dengan cara-cara sama-sama bahasanya mendidik, menularkan pengetahuan ini ke seluruhnya. Saya pernah ditegur oleh seorang Djaduk Ferianto, mungkin teman-teman tahu semua siapa Mas Djaduk, dia penggagas Jogja Jazz Festival, kemudian dia tokoh budayawan di Jogja, komposer, ketua kelompok Sinten Remen, banyak sekali. Fafa, kalau kamu bikin festival, orang tukang becak, tukang parkir, itu nggak tahu, ditanya nggak tahu itu festival apa, itu apa, jelas kamu tidak berhasil. Nah, sekarang itu menjadi tolak ukur dasar ketika kita bikin sesuatu perhelatan di alun-alun kota misalnya. Pedagang makanan, kemudian ada tadi tukang parkir, itu enggak, Mas ini acara apa ya? Oh, enggak tahu tuh. Nah, itu jelas kita tidak berhasil untuk mengedukasi, untuk mentransfer knowledge, untuk mensosialisasi kita punya hajatan apa. Terlebih jangankan mentransfer knowledge-nya, membuat wacananya, memberikan pengetahuan kepada warga saja kita tidak berhasil. Nah, ini PR besar kita, tantangan kita di mana-mana, Mas. Bukan saja nanti hanya ada di Provinsi Jambi, tapi di mana-mana kenyataannya memang masih seperti itu. Terima kasih. Baik, saya langsung menjawab saja, Mas. Ya, silakan Pak Egi. Oke, terima kasih. Saya menjawab pertanyaan pertama dulu tentang bagaimana cara menyampaikan nilai sebuah festival kepada khalayak. Tadi sebetulnya saya sudah menyinggung bahwa efektivitas sebuah pesan itu tidak hanya bagaimana, ya, bagaimana cara menyampaikan, gitu kan, bagaimana, bukan hanya how, tapi juga apa yang akan kita sampaikan. Jadi kita harus mengidentifikasi pesan tersebut. Nah, jadi tidak semua pesan juga gampang disampaikan. Ada beberapa pesan yang mudah dan ada beberapa pesan yang tidak mungkin atau bahkan mustahil untuk disampaikan. Itu dalam marketing komunikasi kita sering menyebutnya sebagai menjual sepatu pada putri duyung misalnya. Kita tidak mungkin menyampaikan itu. Gitu. Nah, tapi kita harus harus memahami dulu apa yang ingin kita sampaikan, nilai yang akan disampaikan dari sebuah festival itu apa dulu. Kita harus mengetahui, sehingga kemudian kita bisa mengidentifikasi kira-kira pesan ini relevan tidak dengan audiens. Ya. Kalau sebuah pesan itu relevan, maka akan sangat mudah untuk menyampaikan sebuah pesan kepada audiens. Jadi ketika berbicara tentang what dulu ya, tentang apa yang mau kita sampaikan, pesan apa, itu kita harus sudah mulai bisa merumuskan pesan yang relevan. Jadi oleh karena itu dari tadi saya selalu menyampaikan tim komunikasi terlibat dari awal sejak perencanaan sebuah festival. Ketika merumuskan konsep, kemudian isu yang mau diangkat dalam sebuah festival, sebaiknya teman-teman di bidang komunikasi ikut terlibat di dalamnya. Karena seringkali tim komunikasi adalah mereka-mereka yang biasanya punya keterampilan khusus atau karunia khusus dengan
kemampuan desainnya, kemudian untuk kemudian bisa membuat poster yang menarik secara visual, kemudian spanduk yang bagus. Tapi tidak sekedar itu yang dibutuhkan, kita harus mulai berpikir strategis sejak dari awal perencanaan sebuah festival. Apakah sebuah festival ini relevan nggak pesan yang mau disampaikan? Contohnya adalah seperti ini, misalnya. Ketika teman-teman di Temanggung ingin menampilkan sebuah festival di dalam festival Sindoro Sumbing, mereka sebagai puncak acaranya mereka mau menampilkan sebuah sendera tari berjudul Mapageh Watu Kulumpak. Kita ajak mereka untuk diskusi, dan akhirnya mereka sendiri sebetulnya yang menemukan. Kita sebetulnya hanya memberikan pancing-kepancingan, trigger-trigger, kemudian untuk kemudian mereka bisa mengidentifikasi sebetulnya pesan apa sih yang ingin mereka sampaikan ketika mereka menampilkan sebuah sendera tari yang direkonstruksi dari sebuah prasasti. Oke, ketemu waktu itu. Kemudian kita tanyakan lagi, apa sebetulnya pesan yang disampaikan? Jadi itu adalah sebuah sendera tari yang direkonstruksi dari sebuah acara yang dilangsungkan di tahun 900 Masehi. 900 Masehi pada masa Raja Dyah Balitung kalau tidak salah. Di situ ada sebuah peristiwa ketika rakyat Dyah Balitung itu memberikan hak otonomi terhadap daerah tersebut di daerah sekitar Temanggung itu, kemudian membebaskan mereka dari pajak. Jadi kalau kita sering menyebutnya itu sebagai daerah perdikan, artinya daerah yang otonom, jadi daerah tersebut tidak punya kewajiban membayar pajak, tapi mereka dibebani kewajiban untuk menjaga lingkungan. Itu agak unik, karena biasanya daerah-daerah perdikan atau daerah otonom tersebut dibebaskan dari pajak, tapi punya peran yang paling umum adalah menjaga sebuah petilasan atau tempat pemujaan. Di sekitar candi itu umumnya dikelola dan pelihara oleh sebuah komunitas yang otonom, tidak harus bayar pajak, tapi mereka harus memelihara daerah tersebut. Atau daerah-daerah yang punya nilai strategis untuk keamanan. Di pinggiran-pinggiran kekuasaan kerajaan itu ada daerah-daerah otonom yang diberi hak atau wewenang untuk tidak bayar pajak, tapi mereka punya kewajiban untuk jaga keamanan daerah tersebut. Ini unik, di daerah tersebut mereka diberi hak otonom karena mereka mendapat tugas untuk menjaga kawasan tersebut sebagai kawasan penyangga. Jadi isu lingkungan sebetulnya yang sedang diangkat, yang relevan, yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Kemudian kita mulai bertanya kepada mereka, kalau kalian mengangkat sendera tari ini berarti ini bicara soal lingkungan dong. Sekarang pertanyaannya, apakah isu tersebut relevan nggak dengan kondisi masyarakat sekarang, dengan masyarakat di Sindoro dan Sumbing di daerah Temanggung dan Wonosobo? Apakah masih relevan? Sangat relevan, Mas, katanya gitu. Di sini sekarang mereka mulai bercerita tentang over farming atau pertanian berlebihan di sekitar Sindoro dan Sumbing, kemudian tentang penambangan pasir dan semacam yang mulai mengancam keseimbangan lingkungan di sana. Jadi kalau kalian membawa sebuah sendera tari bertema ini, kira-kira bagus tidak? Relevan? Sangat relevan. Dan ketika isu yang diangkat itu memang merupakan isu yang relevan yang dihadapi oleh masyarakat sekitarnya, dengan sangat mudah orang menerima sebuah pesan itu. Jadi kunci pertama adalah pesan tersebut adalah pesan yang relevan. Kadang-kadang pesan tersebut sebetulnya sekilas tidak ada relevansi dengan permasalahan yang ada, tetapi kita bisa membuat sebuah koneksi atau jembatan, membuat sebuah isu atau sebuah nilai itu menjadi relevan pada masyarakat. Contohnya adalah kasus di Blora misalnya. Di Blora yang diangkat adalah soal Samin pada waktu itu. Masyarakat Samin adalah masyarakat yang menjaga nilai-nilainya secara sangat ketat, terutama masalah kemandirian dan kejujuran mereka, gitu ya. Mereka tidak mau menerima sumbangan apapun ketika mereka merasa diri mereka bisa. Gitu. Jadi contoh-contoh subsidi pupuk, mereka sebagian besar petani, bahkan semuanya harus bertani. Mereka tidak boleh berdagang. Dan tidak boleh berdagang itu sebagai manifestasi dari menjaga kejujuran mereka. Gitu. Nah, bagaimana membawa nilai tentang kejujuran dan kemandirian dan sikap mereka yang sebetulnya mereka juga lahir dari
komunitas mereka lahir dari proses perlawanan mereka terhadap Hindia Belanda pada waktu itu. Mereka dikenal sebagai masyarakat yang ngeyel apa ya bahasa, yang setengahnya pemberontak, nggak gampang dia bernegosiasi dengan mereka. Mereka ada orang yang suka berdebat dan selalu ngeyel kalau bahasa Jawa. Mungkin nanti kita bisa cari lagi ya. Nah, bagaimana mentransfer nilai-nilai ini ke masyarakat sekarang gitu ya. Nah, ketika kita diskusi dengan mereka memutuskan bahwa sasarannya adalah anak muda gitu. Karena biasa di tiap daerah ketika terjadi kemunduran apresiasi atau kurangnya apresiasi terhadap tradisi, lalu anak muda yang disalahkan. Itu nanti kita bisa diskusi lebih lanjut soal itu. Tapi ketika mereka memutuskan anak muda, bagaimana menghubungkan nilai-nilai masyarakat Samin ini dengan anak muda? Kita gali lebih jauh. Akhirnya sampai ketemu sebuah nilai juga yang sekarang ada dan dimiliki oleh anak muda adalah sisi pemberontakan mereka. Mereka selalu ingin terlihat beda, selalu dalam posisi ingin mempunyai identitas yang spesifik, berbeda dengan angkatan saya biasanya. Nilainya ada ketika orang sama dengan yang lain itu atau punya konformitas dengan komunal itu lebih baik. Sekarang anak sekarang justru tidak mau sama dengan yang lain, dia harus berbeda. Di situ linknya, ketemu kesamaan nilai yang bisa mentautkan bagaimana pemberontakan dan selalu berbedanya orang Samin itu dengan semangat anak muda sekarang. Jadi pesan yang disampaikan kepada anak muda pada waktu itu adalah kalau kamu ingin rebel, ingin memberontak, ya rebel dan memberontak dengan substance, dengan isi dengan substance ya, dengan isi yang benar gitu ya. Contohlah orang-orang Samin. Di situ kita bisa membuat koneksi nilai antara yang mau disampaikan dengan yang disebut sebagai insight ya, sesuatu yang menjadi motif atau dorongan dari targetnya. Jadi itu pertama yang perlu kita cari. Relevan nggak pesan yang mau kita sampaikan kepada khalayaknya, dengan khalayaknya? Kalau belum relevan, kita harus mampu mencari link, penyambung atau pengikat antara nilai yang mau kita sampaikan dengan nilai yang selama ini menjadi insight atau motif perilaku kelompok sasaran kita. Itu tadi tentang bagaimana, tentang apa. Maaf, pertanyaan adalah bagaimana menyampaikan pesan. Jadi jawaban pertama adalah apanya dulu, pesan apa dulu, itu harus kita diskusikan, harus kita identifikasi, kita cari relevansinya. Kemudian bagaimana cara menyampaikannya? Ada beberapa prinsip, sebenarnya ada banyak yang bisa kita diskusikan. Kalau kita bicara soal mulai katakanlah secara visual, secara warna dan semacam, banyak yang bisa kita bicarakan. Bagaimana mengelola font dan semacam, sangat detail, itu materi mungkin 3-4 semester ya. Tapi kalau secara singkat kita bisa ngomong bahwa sebuah pesan idealnya adalah simple. Seperti tadi sempat saya singgung, kita dalam situasi yang sangat clutter, setiap hari kita menerima sekian ribu informasi, kalau ada informasi yang bertele-tele, orang akan tinggalkan. Jadi usahakan pesan yang kita sampaikan, meskipun sebagai sebuah nilai yang sangat tinggi, yang sangat filosofis, sampaikan dengan cara yang simple. Seperti contoh di Blora. Kalau mau jadi rebel, contoh orang Samin. Kita tidak usah ngomong, orang Samin adalah mempunyai kebijaksanaan, menjunjung nilai-nilai kejujuran yang bla bla bla, enggak. Kalau mau jadi rebel, karena semua ada itu jadi insight anak muda, pengen rebel, pengen berbeda. Jadi simple. Terus yang kedua adalah unik. Jadi kalau pertanyaan tentang bagaimana, pertama simple, yang kedua adalah unik. Unik itu dalam hal penyampaian. Banyak contoh untuk menunjukkan bagaimana sesuatu muncul secara unik. Contoh yang paling gampang misalnya, apakah kita teman-teman di sini masih ingat adanya flash mob yang terjadi di Malioboro dengan tari wanaranya itu, yang kemudian sekian dari satu orang kemudian merebak jadi puluhan bahkan ratusan orang menari di Malioboro dengan tari wanara itu flash mob. Dan itu bukan flash mob hanya untuk bikin rame-rame, itu adalah flash mob untuk mengampanyekan sebuah event. Dengan cara yang bagaimana? Dengan cara yang unik. Dengan cara yang belum pernah dilakukan oleh orang lain. Ada banyak contoh-contoh yang lain. Teman-teman di Ngada, di Bajawa pernah melakukan hal yang sama, bikin flash mob di
bandara, ketika orang datang turun dari pesawat, mereka tiba-tiba membuat sebuah peristiwa nyanyi sih Mas. Mereka nyanyi dengan lagu setempat gitu, 1 orang 2 orang jadi banyak gitu, dan diakhiri dengan satu sisi sebuah sambutan kepada turis, yang kedua itu sebagai pengingat, jangan lupa besok ada festival Inirie di Ngada, kalian udah dari sini datanglah, semacam itu. Contoh lain misalnya di Lebak. Di Lebak sesimpel dengan membuat sebuah pengumuman di stasiun, karena Lebak itu sebuah kota yang punya jalur yang relatif dekat dengan Jakarta, dan jalur utamanya itu adalah jalur kereta api menghubungkan antara Jakarta dan Lebak. Lebak itu adalah ujung jalur KRL paling ujung dari sistem kereta api di Jakarta. Ini dibangun sejak zaman Hindia Belanda. Nah, mereka melakukan cara yang unik ketika bahwa setiap kali kereta api datang, penumpang turun dari kereta, kalau announcement biasanya hanya berupa selamat datang di Kota Lebak dan semacamnya, gitu ya. Kali ini dengan ada announcement yang mengatakan bahwa selamat datang di Kota Lebak. Lebak memiliki sejarah multatuli bla 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 bla, dan jangan lupa besok akan ada semacam announcement, tidak seperti itu tadi, agak lebih singkat tapi dan lebih menarik gitu. Tapi itu sesuatu yang unik yang belum pernah terjadi. Jadi itu sebuah cara yang membuat tiba-tiba pesan kita itu menjadi lebih efektif. Jadi kalau penjelasan panjang lebar saya tadi bisa diringkas adalah, pertama, identifikasi nilai apa yang mau disampaikan, relevan atau tidak. Kalau tidak relevan, cari relevansinya. Kedua, sampaikan dengan cara yang simple. Ketiga, dengan cara yang unik. Mudah-mudahan cukup menjawab. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Pak Egy untuk penjelasan dan jawabannya. Untuk itu, kami juga waktu sudah menunjukkan 11.40, jadi kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Pak Egy, Yunaidi, dan Mbak Fafa Utami sebagai pemateri kita hari ini. Beliau ini merupakan tim panel ahli Indonesiana yang memang sangat menguasai bidang masing-masing, terutama terkait dengan materi yang dibahas kali ini. Kemudian juga terima kasih untuk para hadirin yang telah hadir menyempatkan diri untuk menyaksikan Lokakarya Daring Indonesiana. Besok masih ada Lokakarya Daring lagi untuk sesi yang keempat, dimulai di jam yang sama pukul 9 hingga 11.00. Saya Fazan Lukmana sebagai moderator dan mewakili panitia pelaksana Lokakarya Daring yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata, perbuatan dan juga pelaksanaan teknis yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf ada kekurangan dan kesalahan-kesalahan. Mohon pamit. Ya, sama-sama Pak.